Halo pejuang UTBK, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagi teman-teman yang mau menghadapi UTBK Fisika gelombang 2 khususnya. Video kali ini berisi mengenai pembahasan UTBK materi listrik dinamis dengan cara yang lebih cepat dan sederhana. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan untuk teman-teman melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo langsung kita mulai. Soal nomor 1. Suatu rangkaian terdiri 3 elemen yang berbeda. Kutub-kutub yang positifnya dihubungkan ke titik A dan kutub-kutub negatifnya dihubungkan ke titik B. Gaya gerak listrik dan hambatan dalam tiap elemen ditunjukkan oleh gambar di bawah. Arus yang melewati hambatan luar R adalah mari kita lihat dulu. Ini ada gabungan 3 baterai ya yang diparalelkan, tetapi ini GGL-nya dan hambatan dalamnya berbeda-beda ya. Jadi kita harus mencari dulu GGL ekivalen ya, kemudian juga R ekivalen untuk mewakili titik AB ini ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi nanti kita akan mencari baterai dengan GGL ekivalen ini dan hambatan dalamnya, baru kita gabungkan dengan hambatan luar R, kita bisa mencari arusnya. Oke, untuk itu kita akan gunakan rumus khusus ya untuk menghitung berapa sih GGL baterai ketika dirangkai paralel seperti ini ya. Berikut ini adalah arus yang akan mengalir nanti ya, yang akan kita cari. Nah, sekarang kita akan lihat ini GGL ekivalen mewakili ini gaya gerak listrik dan hambatan dalamnya. Nah, untuk itu kita gunakan persamaan yang tidak saya turunkan di sini. GGL ekivalen itu adalah sigma EI bagi RI dibagi dengan sigma 1 per RI-nya. Di sini ada 3, berarti kita bisa uraikan nanti ya. Kemudian bagaimana dengan R ekivalen ya, hambatan dalam ekivalennya. Nah, hambatan dalamnya adalah sigma 1 per RI ya. Ya, sekarang kita akan substitusikan angka-angkanya. Jadi yang GGL ekivalen adalah kita isi adalah ini 2 dibagi 1 ya, ditambah 3 bagi 1 ditambah 4 bagi 2 dibagi dengan ini 1 per R, berarti 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 2. Nah, bagian pembilang kita samakan penyebut, bagian juga dengan bagian penyebutnya jadi per 2 ya. Jadi ini 2, ini 4 tambah 6 di sini 4 tetap ya. Kemudian yang ininya jadi per 2 2 2 1. Kalau kita sederhanakan maka kita dapatkan bahwa 4 tambah 6 tambah 4 14 per 2. Bagian bawahnya 2 tambah 2 tambah 1 5 per 2. Masing-masing per 2 kita bisa coret, jadi yang tinggal adalah 14 per 5. Sehingga kita dapatkan GGL ekivalennya adalah 2,8 volt. Jadi kalau ditanya ini saja ya sudah ini. Berikutnya kita akan menghitung hambatan ekivalennya ya, yaitu 1 per 1 ya, tambah 1 per 1 juga, tambah 1 per 2. Oke. Nah, dari sini kita bisa samakan penyebut, jadikan per 2, 2, 2, 1, 5 per 2. Dan kalau kita menghitung R ekivalennya 2 per 5 atau 0,4 ohm ya. Nah, setelah kita dapatkan E ekivalen dan R ekivalen, tentu saja kita mudah menghitung arusnya yang melewati I ini ya, yaitu gunakan hukum Ohm ya, yaitu I sama dengan E per R tambah R. R ini adalah hambatan luar, R kecil ini hambatan dalam, E itu gaya gerak listriknya. Nah, kita sudah dapatkan gaya gerak listriknya 2,8 dan hambatan dalam ekivalennya adalah 0,4 ohm. 2,8 dibagi 1,4 ya sama dengan 2 ampere ya. Soal nomor 2 masih dalam listrik dinamis. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada sebuah rangkaian. Ada baterai dan hambatan, kemudian ada juga kapasitor ya di sini. Pertanyaan, arus baterai yang keluar dari baterai dan muatan dalam kapasitor adalah, jadi ini mungkin lebih jelasnya arus setelah pada keadaan steady ya. Jadi keadaan stabil, arusnya berapa dan muatan yang tersimpan dalam kapasitor ini berapa ya.
Ya, sekarang kita akan menganalisisnya. Saya mulai dengan membuat arah gaya gerak listrik ya untuk baterai ini. Maka setelah itu arus mengalir melewati kapasitor dan resistor yang atas ini ya. Di sini ada titik cabang. Nah, setelah beberapa saat kapasitor mencapai muatan yang penuh ya, sehingga tidak akan ada aliran listrik lagi dari baterai yang ke kapasitor. Tetapi aliran listrik masih terjadi ke resistor yang atas karena di sini energi berubah jadi panas. Jadi energi terus-menerus diberikan ya, tentu saja akan ada aliran arusnya. Nah, sekarang pertanyaannya arus baterai dan muatan dalam kapasitor. Nah, yang ditanyakan adalah arus baterai dan muatan kapasitor setelah terjadi keadaan steady ya. Untuk itu kapasitor nanti akan terisi oleh muatan positif sebelah kiri dan muatan negatif di sebelah kanan, plat kanannya ya. Nah, sekarang jadi kalau gitu pada keadaan steady arus yang terjadi seperti ini, yang merah ini. Ini arusnya ya. Berapa arusnya? Kita akan hitung mudah tentu saja dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya. Sigma IR sama dengan sigma E. Saya mulai dari A saja ya, titik A putar ke sini. Jadi I-nya cuma satu, ya I ini sendiri yang ditanya. Sedangkan hambatannya nanti yang dilewati adalah ketika bergerak dari A mutar ke sini berarti 2 ohm ditambah dengan setengah ohm seperti ini ya. Kemudian dari A lagi kita bergerak seperti ini lagi loopnya. Yang kita lihat sekarang arah baterainya. Nah, di sini gerak baterainya searah ya dengan arah pergerakan loopnya. Jadi positif 2,5. Untuk itu kita cari I-nya, gampang saja, 2,5 dibagi 2,5 ya, 1 ampere sesuai dengan arah pemisalan I ini. Baik, sekarang kita akan menghitung muatan pada kapasitor. Tentu saja kita harus tahu tegangannya atau beda potensial kapasitor. Kapasitor ini terletak di penghubung garis AB ini. Jadi saya harus hitung VAB ya, beda potensial antara A dan B. Untuk A ke B saya bisa pilih jalur ke sini ya. Nggak bisa karena memang ininya belum tahu. Yang akan kita cari V kapasitornya. Kita bisa pilih dua alternatif, satu ke sini dan satu lewat bawah. Kayaknya lebih mudah lewat yang atas ini ya. Jadi saya pilih rute seperti ini ya, untuk rutenya, jalurnya. Ya, dengan menggunakan rumus beda potensial VAB sama dengan sigma IR dikurang dengan sigma E ya. Oke, kita lihat dari A ke B ya saja. I-nya ya I ini, yaitu tidak lain I yang sudah kita dapatkan ya. Jadi I-nya kita isi 1 ampere, P hambatannya adalah kita isi 2 ohm saja karena yang dilewati dari A ke B itu 2 ohm. Kemudian dari A ke B lewat jalur ini tidak ada gaya gerak listrik. Jadi selesailah beda potensial VAB-nya yaitu 2 volt. Beda potensial antara A dan B. Ya, sekarang kita akan menghitung muatan pada kapasitor ini ya. Kita gunakan persamaan Q sama dengan C kali V, dan ingat bahwa V-nya, VC-nya itu sama dengan VAB karena pada waktu kapasitor sudah terisi penuh, tidak ada arus yang mengalir pada hambatan R2 ini sehingga tegangan kapasitor sama dengan VAB ya. Jadi VC sama dengan 2 volt sama dengan VAB. Kemudian kita hitung Q sama dengan C kali V. Kita substitusi nilai C-nya 2 mikrofarad, V-nya 2 volt ya. 2 kali 2 jadi 4. Farad kali volt itu ya coulomb ya. Jadi muatannya Q sama dengan 4 mikrocoulomb. Nomor 3, suatu pemanas listrik memiliki spesifikasi 500 watt 220 volt memerlukan waktu 6 menit untuk memanaskan sejumlah air. Apabila tegangan listrik yang digunakan 110 volt, maka waktu yang diperlukan atau dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut adalah berapa menit? Ya, logika kita mengatakan bahwa pasti ini tegangannya nggak sama ya, pasti berbeda, bahkan lebih lama ya. Oke. Tapi seberapa jauh kita lihat analisisnya sebagai berikut. Jadi ini ada sejumlah air ya dipanaskan oleh pemanas dengan spesifikasi 500 watt terus 20 volt ini pemanasnya ya. Alat untuk mengubah energi listrik jadi energi panas. Nah, kita lihat pertama data ini. Ini ada dua besarannya ya. Besaran pertama adalah daya, yang besaran kedua adalah tegangan. Jadi dayanya 500 watt atau 500 joule per second. Besaran daya tidak lain adalah kecepatan suatu benda bekerja ya. Jadi dia bisa bekerja
akan menghasilkan energi 500 Joule dalam waktu 1 detik maksud ini. Nah, sekarang yang besaran kedua adalah tegangan kerja. Ini adalah tegangan kerjanya. Dia akan menghasilkan daya atau kecepatan bekerja 500 watt kalau tegangannya 220 volt. Ya. Kalau misalkan tegangannya berbeda ya tentu saja tidak akan menghasilkan daya 500 watt. Akan berbeda, lebih kecil. Biasa kalau tegangannya lebih kecil. Kalau lebih besar gimana ya? Kalau lebih besar ini bukan jadi lebih besar juga ya, dayanya bukan. Pasti rusak karena setiap alat tuh punya tegangan kerja ya. Kalau melebihi tegangan kerjanya dia pasti akan rusak. Nah, kita akan gunakan hukum kalian energi untuk listrik di sini ya. Ini hukum Joule. W itu energi, daya kali waktu, P power, T time waktu, VIT tegangan kali arus kali waktu, ini I kuadrat kali R kali T, arusnya I ya, R hambatan, T waktu. Bisa juga V kuadrat per R kali T ya. Ini tegangan kerja atau tegangan kuadrat dibagi dengan hambatan. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan bandingkan ya. Jadi pada kasus pertama, pemanas ini yang spesifikasinya ini kita gunakan tegangan yang sesuai 220 volt. Ya, tentu saja akan menghasilkan daya 500 watt atau kecepatan bekerja 500 Joule per second. Bagaimana ketika dihubungkan dengan tegangan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan tegangan kerjanya? Kalau tegangannya lebih kecil, ya pasti dia akan bekerja tapi lebih lambatnya, seperti kalau lampu jadi mungkin redup. Jadi dayanya tidak seharusnya yang bisa dikeluarkan karena tegangannya kurang ya. Nah, sekarang kita akan gunakan prinsip daya tadi ya. Jadi daya itu kalau kita bandingkan ini sama ini, itu sebanding dengan kuadrat tegangan dibagi hambatan. Nah, di sini kita lihat bahwa hambatan sebuah alat ini, dalam hal ini pemanas, itu akan tetap. Tidak akan berubah ketika kita merubah tegangan. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa daya itu berbanding lurus dengan kuadrat tegangannya. Nah, prinsip ini saya akan gunakan untuk menjawab soal ini. Jadi kita lihat bahwa P2 ya sama dengan V2 per V1, ingat berbanding lurus tapi kuadrat, dikali dengan P1. Nah, ini sudah bisa menjawab soal ini sebenarnya. Tinggal kita substitusikan V2 nya 110 ya, V1 nya 220 dikuadratkan dikali 500 watt ya. Nah, kita lihat ini 1/4 kali 500 125. Sehingga ternyata ketika dia dihubungkan dengan tegangan kerja 100, tegangan listrik 110 volt akan menghasilkan kecepatan bekerja 125 Joule per second. Ini lebih lambat ya kerjanya. Banyaknya energi yang dihasilkan itu lebih sedikit, 4 kali. Maka logis waktu juga akan menjadi lebih lama. Jadi T2 nya 500 per 125 kali 6 menit. Atau tidak lain adalah 24 menit. Ini adalah bagian akhir dari tips, trik dan prediksi TKA Fisika 2022 pada materi listrik dinamis. Saya sertakan soal-soal dalam video ini yang linknya ada pada bagian deskripsi untuk teman-teman dapat mencobanya lagi sebagai latihan supaya penguasaan materinya lebih baik. Jangan lupa untuk like dan share bila videonya bermanfaat. Subscribe juga untuk mendapatkan informasi mengenai video lainnya. Oke? Terus semangat belajar, jangan mudah menyerah. Sukses buat Anda di UTBK 2022 dan terima kasih.